Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Iya. Teman-teman, ini kita sebelum memulai pelajaran, ya, coba kita biasakan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga nanti dengan kita ikut serta dalam pembelajaran ini, kita mampu mengambil sebuah hikmah. Ya. Kalau kita hanya mampu mengambil sebuah pelajaran, menghafal, itu rasanya bukan level tertinggi. Tapi kalau kita sudah mampu mengambil sebuah hikmah, ya, itu rasanya itulah level ilmu pengetahuan yang paling tertinggi. Ya. Untuk itu, silakan ketua kelas memimpin doa pada hari ini. Bersiap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Oke, terima kasih. Hari ini siapa teman kita yang berhalangan hadir? Iqbal. Iqbal ya. Oh, pertama coba ya. Adi ya. Oh, Adi ya. Adi sakit apa kira-kira? Belum tahu. Nanti coba ditanyakan. Dia flu, Pak. Oh, flu. Flu apa nih? Flu burung, bukan? Enggak dong. Oke, ya. Adi sakit. Maksudnya apa lagi? Iqbal. Iqbal Alfa. Iqbal sakit. Berarti ada 3 orang yang tidak hadir ya? Ya. Ya, untuk itu nanti coba komunikasi ke wali kelas, ya. Di wali kelas nanti kasih tahu, Bu, ada kawan kita sakit, Bu, ada kawan kita alfa. Yuk kita follow up, tanya kira-kira seperti apa nanti tindak lanjutnya. Ya, oke, sip. Itu absensi kita. Hari ini sesuai dengan materi kita, yaitu harmonisasi sosial yang minggu lalu waktu Bapak nggak masuk, teman-teman sudah mempresentasikan terkait dengan kerja kelompok teman-teman, ya. Jadi hari ini kita hanya ingin melihat ulang, ya, sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, melihat ulang bagaimana teman-teman mempresentasikannya. Siap kan? Siap. Oke. Kalau gitu silakan saya siapa dulu nih kira-kira? Kelompok Pertama video. Hah? Pertama video. Yang pertama kirim video siapa? Iqbal ini ya, kelompoknya Fajar kan? Iya, kelompoknya. Oh, dari Jumat kemarin, Pak? Ya, oke, ya, oke. Untuk itu silakan ngambil posisi. Kita boleh presentasi di sebelah kiri, ke kanan ya. Ada ini enggak? Ada apa namanya? Yang kemarin PDF-nya ada. Silakan lagi. Udah siap kan? Nomornya berapa ya kemarin? Gua. Hah? Video dong. Yang semuanya. Video yang hari Jumat. Nah, yang Tidak. Ya di mana ada di laptop? PD-nya. Beda dari nomor saya. Nomor saya. Berapa nomor itu berapa? Belakangnya 712 kilo. Iya. Oke, silakan maju nomornya. Boleh di sebelah kanan, boleh di sebelah kiri. Berapa orang boleh? Satu lagi siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
satu ingin presentasikan hasil observasi kami, yaitu tentang harmonisasi sosial, tema pengelolaan sampah yang belum optimal. Itu pada tahap awal di lokasi Jalan Setia, Kampung Karangrejo. Seperti yang teman-teman lihat pada dokumentasi foto, kami bersuah foto dengan salah satu bapak yang sedang memulung sampah. Nah, setelah kami wawancarai, ya, pada hari Minggu jam 3 waktu Indonesia Barat atau WIB, kami pergi ke tempat lokasi observasi di Jalan Satria, Kampung Karangrejo. Di lokasi tersebut ada tempat pembuangan sampah yang tidak teratur dan mengganggu masyarakat karena baunya tidak sedap. Saat kami ke lokasi, kami bertemu dengan bapak-bapak yang sedang mengumpulkan sampah berupa sampah botol, plastik, bekas dan tutup botol. Nama bapak tersebut yaitu Bapak Sugiantoro. Bapak Sugiantoro bertempat tinggal di Gang Tua. Bapak ini mengumpulkan sampah tersebut untuk dijual ke orang-orang yang akan mengelola sampah tersebut. Saat kami sedang mewawancarai bapak tersebut, tiba-tiba orang yang membuang sampah, ada warga masyarakat yang membuang sampah di tempat tersebut. Kami pun bertanya kepada bapak tersebut, kenapa banyak yang membuang sampah di situ. Bapak itu menjawab kalau dia bilang karena sudah jadi kebiasaan dan tidak ada fasilitas tong kuning, tong sampah besar yang kuning biasa teman-teman lihat di tempat sampah. Jadi itu merupakan lokasi yang sangat belum strategis untuk masyarakat membuang sampah karena merupakan bebas membuang sampah masyarakat di sekitar, mengganggu warga yang lewat juga. Dan lokasi kedua boleh rekan saya Indra bacakan. Pak Rafli. Ya. Ya. Deskripsi kedua. Pada pukul 14.15 kami menelusuri pinggiran jalan dan bertemu dengan salah satu ibu rumah tangga yang sedang istirahat di luar kerjaan mulungnya. Lalu kami mewawancarai beliau. Beliau bernama Masya. Beliau tinggal di pondok-pondok. Keseharian ibu tersebut mengurus anak-anak dan memulung. Lalu kami bertanya, sampai kumpul di sampai dikumpulkan dikemanakan? Ibu itu menjawab, sampai dikumpulkan di dalam tunggang tidak menjadi limbah sampah. Kami mendiskusikan SOP atau pembuatan pengolahan ruang dan sampah. Pembuatan yaitu keterampilan kami memiliki kelebihan dengan pandai berbicara sehingga kami dapat berkomunikasi dengan sumber secara baik dan sopan. Lokasi juga sangat dekat dengan rumah kami, jadi kami bisa memantau lokasi dengan mudah. Kedua kelemahan kami yaitu kami tidak bisa membantu lebih jauh dari narasumber. Dan narasumber juga tidak dapat kalah sehingga menghambat perkembangan. Narasumber juga memiliki anak harus diganggu. Keluarnya kami dapat mengurangi sampah yang berserakan. Narasumber juga berpeluang mengumpul berupa karya dan barang bekas. Narasumber juga dapat meningkatkan pendapatan. Ancamannya itu kami dapat mengusir dari narasumber karena yang mengganggu dan maraknya sampah karena kebiasaan menggunakan sembarangan. Dari tabel di atas yaitu hasil dari evaluasi kami. Yaitu yang pertama kami masih kurang dalam pengambilan gambar. Yang kedua kurang bukti yaitu foto kami bersama narasumber. Yang ketiga masih terdapat kesalahan dalam mendeskripsikan lokasi dan kejadian. Yang keempat masih terdapat kesalahan dalam mendeskripsikan SWOT. Rencana yang akan kami selesaikan itu kami akan memperbaiki pengambilan gambar. Yang kedua kami akan mengambil bukti dengan foto bersama narasumber. Yang ketiga kami akan memperbaiki pengambilan bukti kejadian dan lokasi. Yang keempat kami
sudah saya kirim. Ya, yang kerja kedua. Ya. Bagus. Bagus juga. Indra kayak bosan loh. Indra adalah sopan gue ya. Mas orang tua di kampus ini. Bisa Ranger. Wawancara kami dengan bapak tersebut itu menanyakan sama bapak itu aktivitasnya, rumahnya, tempat tinggal. Lalu juga itu menjadi sampah otomatis yang akan dijual oleh Ya, bapak itu jadi tempatnya dia mau foto-foto plastik dan tutup botol yang akan didaur ulang atau di ini katanya. Jika ada yang ingin bertanya, mohon disilakan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanyakan tentang masalah sampah? Sampah apa aja yang saya daur ulang? Namanya seperti itu, sebutkan nama
yang sampahnya berserakan di jalan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita, dia yaitu bertanya apakah RT dan ketua RW apakah tahu tentang lokasi tersebut atau yang masyarakat sering membuang sampah. Itu jawabannya RT dan ketua RW itu sudah tahu, namun belum ada sikap dari pemerintah untuk menyediakan ruang kuningnya tadi. Jadi makanya masyarakat kebiasaan membuang sampah di situ. Mulai dari 1, 2, 3 orang, terakhir sampai semua orang yang lewat pun buang sampah. Karena kebetulan saya juga tinggal di daerah situ dan saya juga buang sampah di situ. Sama aja kok. Kita kurang juga. Ada lagi yang mau tanya? Dunia mana? Lagi ada. Mungkin ini ya. Mungkin Bapak yang akan bertanya ya. Jadi kita kan materinya tentang harmoni sosial ya. Jadi saya mau bertanya kira-kira apa kaitannya observasi yang teman-teman lakukan ini dengan materi harmoni sosial? Coba dijelaskan. Oke, jawaban. Nah, menurut dari pengetahuan saya punya teman yang lokasi pembuangan sampahnya tepat berada di belakang. Jadi ini pembuangan sampahnya berada di rumah tersebut, rumah kawan tadi. Jadi sehingga sangat manusia tadi dia itu dia terganggu dengan baunya aroma tadi. Dan sempat dia menegur kemarin ada yang buang sampah di marahnya. Kayak pas ada yang buang dia bilang, "Pak, jangan buang sampah di situ." Jadi itu mengganggu harmoni sosial tadi di masyarakat. Ada masyarakat yang tinggal di situ yang lewat di kebauan. Kadang mereka malu juga, tapi juga mereka pelakunya. Dan bagi juga kalau misalkan mau sholat minggu. Ya, cium bau yang tidak sedap. Bukan di pelakunya. Ya. Anda sumber dosa Anda. Oke, itu jawaban. Oke, sudah jawabannya. Berarti satu pertanyaan terakhir dari saya. Jadi dengan adanya tahu bisa saya demo. Oke, jadi dengan adanya hal ini ya, kira-kira apa proyek yang kalian akan buat terkait dengan terciptanya harmoni sosial dengan masalah ini? Kira-kira apa yang akan secara ke depan apa yang akan buat? Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari Bapak. Rencana ke depan kami akan melaksanakan aksi kampanye untuk masyarakat sekitar dilarang membuang sampah di sekitar tempat tersebut. Dan kami akan melakukan membuat spanduk dilarang membuang sampah di area tersebut, di area ini. Jadi sehingga masyarakat ada kesadaran diri untuk penting tentang kebersihan lingkungan sekitar dan mengganggu masyarakat yang lainnya, terutama yang tinggal di sekitar itu. Jadi rencana kedepannya kami bakal kampanye membuat spanduk himbauan untuk masyarakat. Oke. Nanti membuat spanduk dalam rangka apa nih? Spanduknya yang ditempel atau kalian berdiri tegak di situ selama seharian? Ya. Saya praktek. Ya. Oh, jadi cuma nempel gitu saja? Bukan kalian tegak di situ ketika ada orang buang sampah, Pak, jangan buang sampah di situ, Pak. Ya itu juga kami bakal mengimbau masyarakat yang lewat, mohon maaf Pak, jangan buang sampah di sini lagi, sampai benar-benar nggak ada lagi yang buang sampah di situ. Oke. Berarti itu semacam buktinya nanti kami minta dalam bentuk video ya. Berarti kurang lebih Jumat itu udah ada. Jumat kita libur ya? Iya. Jumat libur. Hah? Hari Senin ujian. Berarti saya tunggu videonya di hari Senin. Waktu saat jam ujian. Oke? Oke. Itu aja. Oke. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Pesan harapan kami teman-teman semua sadar dan pentingnya dalam mengelola sampah dan membuang sampah sembarangan. Baik, saya tutup wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok berapa nih? Satu. Kita kira. Selanjutnya fokusnya lagi ya. Ini yang kirim audio sampai.
Biar sekolah sama lagi. Ini lanjut semua. Ini. Tidak. Itu dia Pak. Itu kelompok kalian? Iya Pak. Ya, silakan maju. Yang Enggak, yang ini bapak tanya. Audio Diana Pak. Ini juga. Oh, dia dulu. Nah, maju semuanya dulu, silakan. Sama-sama dulu. Kita dulu. Ini siapa? Kalian? Si siapa? Satu cek, satu ini. Satu sebelah sini. Dua. Ego sana Pak. Mantap boleh. Ya, silakan. Oke. Selamat siang semuanya. Siap. Dari tentang kami menjelaskan unsur dan soal kehidupan sudah dinas. Temanya penggunaan lahan yang tidak semestinya. Pada jam 16.30 kami berdiri berada untuk melihat pembangunan yang akan dibangun dan kami menentukan izin bapak-bapak tersebut dan meminta izin agar bisa diberikan pada bapak tersebut. Yang jelaskan nih. Kami cuma mencari bapak itu. Ini jelaskan aja nih, ini ngapain kalian di sini? Kita mau membantu. Ini kan ada Kami di sini membantu bapak itu sedang merapikan badan. Terus, jelaskan dulu. Jelaskan aja dulu. Setelah kami mewawancara kami dokumen dan untuk izin kepada pemilik proyek. Yang kalian tanyakan apa itu yang kalian ceritakan? Yang kalian, yang kan kalian mau wacanain apa yang kalian ceritakan? Yang kalian mau cari? Yang ceritakan ke teman-teman kalian. Ini kan kita presentasi ke depan nih, bukan ke bapak. Presentasi kan? Atau ini wacana ini kekuatan ini? Kekuatan ini. Jaga. Udah gitu. Kekuatannya apa saja keterampilan dan kebutuhan yang kalian miliki. Kami tidak ada keterampilan membantu dengan ini membantu seorang kami tidak ada pengalaman sukses dan Kelemahan apa saja yang ditingkatkan untuk masyarakat. Dalam pembangunan tersebut mereka membangun tempat cuci motor dan mobil supaya wilayah sekitar kalian akan mudah untuk bisa dengan mobil dan motor. Kedua, apa lemah atau potensi masyarakat yang dapat dimanfaatkan, yaitu lahan yang tidak yaitu lahan yang baik digunakan untuk membawa sebuah dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan pemerataan fungsi lahan yang baik dan sekaligus menjaga sumber daya alam yang agar tidak rusak dan cepat. macam apa hambatan yang dialami masyarakat, yaitu perdebatan atas dan juga beberapa kesulitan dan hambatan yang harus diselesaikan dengan cara hambatan tersebut dialami oleh pembebasan lahan di selesai. Sekarang jelaskan videonya. Selamat sore Pak, kami dari sekolah SMT 7 mau pengen bertanya ini pokoknya digunakan apa? Cucian mobil. Untuk Cucian mobil. cucian
sejen mobil tadi. Ini pas dibangunnya pada hari atau pada tanggal berapa ya dibangunnya? Tanggal sama harinya, nah itu tak tercatat. Kalau sampai dari mulai kerja sampai sekarang ini baru 15 hari. Baru 15 hari kerja dari sini ya. Jadi 15 hari ini sampai kapan nih dikasih waktu untuk 4 bulan. waktunya 4 bulan. 4 bulan yang dikasih berarti sekian sudah kayak bulan-bulan lama ya. Nah, Pekerjaan itu jadi ini karyawannya berapa orang nih? 12 orang. Berarti ini bayarnya 1 bulan ya? Ya. Ini pilih tanah kayak pemerintah atau kayak pribadi dia berarti udah pesan dia dulu. Iya. Jadi aku bos ya? Ya. Oke. Baik Pak, sekian dari kami. Ucapkan terima kasih ya Pak. Oke, apa maksud wawancara kalian ini? Apa coba jelaskan terkait dengan tema kalian sama wawancara kalian ini apa aja? Tema kalian tadi tentang apa? Apa? Penggunaan tidak semestinya. Dari mana kalian tahu bahwa memang ini adalah penggunaan yang tidak semestinya? Saya dulu ini kayak hutan itu Pak. Jadi kayak sekarang baru-baru itu ada Mana ada hutan dulu? hutan dulu. Jadi ya di mana letak dan tidak semestinya itu di mana? Tidak semestinya itu di mana letaknya? Maksudnya apa problem yang terjadi itu akibat dari pembangunan ini apa? Kenapa tidak semestinya menurut itu kenapa? Apa? Kita itu dekat rumah Pak. Jadi airnya nanti kapan ada rumah. Air ini tidak urusan apa? Cucian motor. Ya motor. Mana rumahnya? Di bawah itu ada rumah Pak. Sebenarnya ngapain rumahnya sini? Itu dekat gerbang negara sini Pak. Oh, Di rumah dan juga di depan di rumah. emang sekarang sudah ada keluhan. Pembangunan kan? Pada saat ini sampai kapan nih dikasih waktu? Ini apa yang angkat kalian tanya? Coba yang lain bertanya, coba. Silakan bertanya, yang bapak yang tanya. Coba apa maksud dari penelitian mereka ini, observasi mereka ini? Coba bertanyakan. Coba silakan ditanyakan. Ini kan ini judul penelitian mereka, judul observasinya adalah penggunaan lahan yang tidak semestinya. Ya. Apa yang kayak wawancara itu? Lalu dia ada foto-foto di sini. Ya. Nah ternyata tadi dari hasil wawancara mereka, coba ada nggak yang paham tadi? Gitu ya. Ya makanya coba dikasih pendapat yang diam-diam aja. Nah, aja. Karena nama saya Muhammad Fajar, saya ingin bertanya, mengapa tadi saudara Kelvin memberitahukan bahwasanya kalian membantu bapak itu menyusun bata, merapikan bata. Sedangkan pembahasannya itu pembangunan pengelolaan. Nah, tidak semestinya. Mengapa? Oh, mau Membantu bapak. Jangan ketawa. Jadi kamu presentasi Kayak Pak. Kami akan menjawab. Di situ saya sedang membantu bapak itu agar bisa meringankan beban risiko. mendingan artinya gini, setiap kita harus berprogres karena bapak rasanya dari hari Selasa sampai dengan hari Minggu kemarin nggak masuk, harusnya tambah lebih bagus. Ini kenapa hanya sekedar ini yang dipresentasikan yang minggu lalu? Apa yang lalu nih dari sini ada? Nah, jadi kira-kira dengan begini apa yang akan kalian lakukan? Apa konsekuensinya? Dan kalian akan memperbaiki apa? Coba
rezeki bahwasanya akan juga mendarat dana cyber. Terus yang ketiga Oke, kalau gitu kapan saya tunggu videonya? Foto dan video perbaikan foto dan video itu. Kapan bisa saya terima? Kalau Senin itu sudah bersamaan sama aksinya. Ini aksinya apa yang kalian buat? Aksinya apa? Yang kalian buat aksinya apa? Ini kan masalah kalian tentang rentannya kemiskinan di kota Tanjung Pinang. Nah, aksi yang kalian buat apa? Coba kasih ide untuk kelompok ini. Temanya tentang rentan kemiskinan. Kira-kira ide aksinya apa? Apa? Nah, itu salah satu idenya. Apalagi idenya? Yang lain. Berbagi sembako sama bagi sama aja. Yang jelas berbaginya apa? Bukan donasi, Pak. Bagi donasi. Galangan dana. Intinya kalau tentang kemiskinan, ya, kalau tentang kemiskinan, kalian harus menggalang sebuah aksi yang berpengaruh, yang maksudnya gini, bukan berpengaruh, tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Apakah dia setelah kita kasih bantuan itu dia akan jadi tidak langsung miskin, ya, tidak seperti itu, tapi berpengaruh kepada empati kita sebagai masyarakat, ya, berada di hilirnya. Misalkan kalian mau kasih makanan, ya kan, makanan yang kalian buat sendiri, misalkan, atau kalian beli makanan, atau kalian donasi itu kan banyak. Hanya sekedar misalkan bapak yang tadi sedang bekerja, ini bapak apa? Manusia silver sedang bekerja, kalian belikan makanan nasi padang aja, itu sebuah aksi juga. Ya, walaupun aksi itu tidak mempengaruhi kemiskinannya, tetapi itu sebuah aksi, tanda kalian peduli sebagai manusia. Ya, nah, atau kalau kalian memang berkeras hati ingin memberikan sembako, wah silakan lagi sembako. Kalau bapak sarannya sembako itu terlalu berat. Ya, kalau ini kan bisa kalian berikan makanan satu apa, misalkan satu nasi padang, ada air ininya, dinginnya, ada apa segala macam, atau diselipkan uang juga 10-20 ribu udah itu jadi. Nah, kasih dengan bungkusan yang baik, ya, dengan ada merek dari SMA 7 segala macam, kami siswa kelompok ini melakukan aksi. Nah, itu dibuat videonya nanti seperti itu. Gimana? Cocok? Nah, Cocok. apa? Jangan bisa-bisa aja. Oke, jadi saya minta ini ya, perbaikannya hari Kamis. Hari Kamis ini semua sudah diperbaiki. Pertama yang diperbaiki adalah seperti evaluasi ini, fotonya diperbaiki. Fotonya yang ada teman-teman di sini ya. Ini masih tahap awal. Foto, ya kan? Nah, ini ada kalian. Lalu sebagai inti ya, setelah itu sudah masuk foto, baru kirimkan file ini pada saya di hari Kamis. Setelah hari Kamis saya ACC, lakukan dari Jumat sampai Sabtu, Minggu, hari apa yang kalian lakukan tadi aksi nyata tadi, memberikan makanan kepada mereka. Mau memberikan apa saja lah, berikan hiburan atau kalian ikut membantu mereka, itu termasuk aksi nyata juga. Kalian misalkan tadi topeng monyet, kalian jadi bukan menjadi monyetnya sembarang. Kalian tadi aksi topeng monyet, kalian jadi bantuin ngurusin, misalkan kayak ada orang menugaskan topeng monyet itu orang Ya. suka, Kayak ini, Pak. nah, ya, gitu.
Bisa kan? Atau tadi manusia silver, Pak sebenarnya untuk ini kan bisa kalian. Atau kalau kalian menjadi manusia silver juga panggil. Kalau tukang parkir, jadi tukang parkirnya harus nyata kami bantu Pak tukang parkirnya. Nah, kan bisa seperti itu. Jadi banyak sebenarnya pilihan, hanya kalian saja mau atau enggak. Ya, benar. Jangan iya senyum aja. Ini diam aja nih. Ini ajak nih si siapa Arifin nih. Arifin kasih nomornya ke mereka, bilang sama bapak, Pak antarin Pak, kami mau bantu mereka di kelompok. Ya. Ayah itu telepon. Ada kemarin di telepon mereka. Ada. Kemarin pasti ada. Parah. Kita di sekolah. Oke. Dia bilang sama ayahnya, kalau jumpa ayahnya di situ, bilang langsung takutnya Arif ini lupa. Iya. Oke. Bisa ya? Bisa. Oke. Hari Kamis jadi apa? Berikan foto. Nah. Oke, kita apa? Foto, video tentang wawancara. Hari Senin aksi. Video tentang aksi nyata. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Jadi teman-teman, ya kita tadi sudah melihat berbagai macam permasalahan sosial yang ada di Kota Tanjung Pinang. Dari mulai tadi sampah, ada menurut kelompoknya Dewi dan Joshua serta Calvin dan Dimas itu ada penggunaan lahan yang tidak semestinya. Lalu ada lagi yang tadi digambarkan oleh kelompok Ariel yaitu tentang kemiskinan, di mana digambarkan tentang pekerjaan dari mulai manusia silver, yang kedua tadi apa? Topeng monyet, lalu pekerjaan parkir, yang ketiga dia ada 4 ya, lagi Pak? Ya, jadi kita sebagai masyarakat sosial, apalagi masyarakat yang berpendidikan, serta kita saat sekarang ini ada di jurusan ilmu pengetahuan sosial, itu yang harus kita asah. Menurut ahli yang saya tonton, nanti teman-teman boleh tonton juga di akun YouTube-nya Bapak Gita Wirawan, mantan Menteri Ekonomi tahun berapa saya lupa, ya. Di situ ada salah satu seorang tokoh diwawancari bahwasanya nanti di 2045 ternyata ilmuwan sudah memproyeksi yang paling penting itu bukanlah kecerdasan kognitif. Kecerdasan kognitif itu apa? Kecerdasan kognitif apa? Nilai kan ada kognitif, afektif, psikomotor, apa tuh? Apa? Tadi kognitif apa? Masa nggak pernah lihat ini apa namanya rapor? Ya nilai kognitif itu apa? Nah, nilai kognitif itu adalah nilai pengetahuan. Nilai afektif apa? Keterampilan. Betul sikit. Afektif apa? Sikap. Nilai sikap. Psikomotor sabu. Nilai psikomotor keterampilan. Ya, jadi 3 poin ini ternyata yang sekarang selalu diunggulkan, ya, yang sekarang selalu diunggulkan itu seakan-akan orang pintar itu orang yang paling tahu segalanya, ya. Jadi sebuah refleksi bagi kita nih. Ternyata nanti di 2045 pengetahuan kita itu ternyata kalah sama kecerdasan teknologi. Sekarang aja sudah dibuktikan. Kita teknologi lebih pintar dibanding kita. Robot itu di tahun 2045 nanti itu sudah punya namanya emosional.
ya, sudah seperti manusia. Jadi ketika ada orang yang jatuh, dia akan membantu. Masa ia lebih pintar robot dibanding kita secara emosional? Ya, tuh. Maka yang paling penting dalam pendidikan, ya nantinya ke depan itu adalah membangun jiwa emosional, bukan jiwa emosi ingin memukul ya, tetapi jiwa yang peduli atau memiliki empati terhadap lingkungan, terhadap masalah. Nah itu. Jadi tidak terlalu penting lagi tentang pengetahuan. Kenapa? Karena nanti pengetahuan itu sudah dibantu oleh si robot. Aktivitas manusia itu sudah dibantu oleh si robot. Maka yang paling penting yang sampai jangan kalah sama robot apa? Emosional tadi, memiliki perasaan bersama. Kenapa? Karena saat zaman itu manusia diyakini sudah sangat individualis. Apa itu individualis? Hidup sendiri. Ya, hidupnya tidak lagi penting untuk berbaur, berkomunikasi. Kenapa? Karena segala yang dia butuhkan sudah ada. Dibantu oleh si robot tadi. Nah itu ya. Nah, refleksinya adalah seperti itu. Makanya Bapak ingin tanya sekarang, "Woi, Alfredo, Jeki, Joshua. Nah, ini tengok. Ini kalau tak depan sebelah samping sini. Ya. Coba sekarang kita sama-sama cari refleksi yang bisa kita gambarkan sebagai manusia yang punya rasa kepedulian tentang yang tadi kita teliti bersama. Kira-kira apa yang kalian tangkap dari yang nantinya kalian akan melakukan sebuah aksi? Apa yang kalian bisa sampaikan? Poin apa? Poin penting apa yang kalian pelajari sebagai pelajaran kehidupan? Angkat tangan. Poin penting apa yang kalian pelajari dalam melaksanakan aksi harmonisasi sosial ini yang kita dari Dah. apa? Apa? Mempermudah apa nih? Kalau kerja gitu. Solidaritas gitu Pak. Oh, ini berbagi. Jadi dengan rezeki Oke, sip, udah. Sekarang kita sudah dapat refleksinya tadi. Banyak poinnya, betul semua. Sekarang saya tanya, satu kesimpulan. Apa kesimpulannya? lebih sadar. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Ini jangan pastikan. Kita itu kan? Kesimpulan apa? Peduli satu sama lain Pak. Peduli satu sama lain. Oke, dirangkai katanya. Coba. Nih, Said punya kata peduli Satu sama lain. sambung. Menemukan rasa peduli Sama. Ya disambungkan itu sama banyak. Membangun harmonisasi masyarakat Coba ulang Pak katanya. peduli satu sama lain dan membangun harmonisasi masyarakat sehingga masyarakat yang lain dapat bekerja sama. Yang kedua. Satu lagi poinnya. Dengan begitu Ceritanya dengan begitu apa? Nah, itu dia. Jadi pelajaran penting dalam materi harmonisasi sosial ini adalah terkait dengan bagaimana kita hidup di masyarakat tidak mengedepankan kepentingan diri kita sendiri, tetapi mengepentingkan kepentingan bersama, sehingga muncullah tadi yang namanya istilah harmoni sosial yang nanti akan menimbulkan kesolidaritan. Paham? Ada pertanyaan lagi? Ya. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Ya, jangan lupa yang lain juga
lengkapi ya bersama nih sama poinnya kayak dua kelompok tadi. Ya, Pak. Ya, jadi saya tunggu di hari Kamis dan hari Senin. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.